Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 19. Identitas keluarga Wang. Bahkan ingatan Qi Fei pun sangat samar, seakan-akan itu adalah kerusuhan yang dilancarkan para pangeran demi memperebutkan tahta. Namun itu bukan urusan mereka sebagai orang biasa. Setelah memahami sekilas kisah hidup Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, Qi Fei tidak banyak bicara. Dia mengangguk kepada mereka dan berkata, "Baiklah, sekarang sudah malam. Aku juga harus pulang. Kalian juga harus pulang lebih awal." Tetapi saat Qi Fei hendak berbalik dan pergi, dia melihat mereka berdua sepertinya menyembunyikan sesuatu. Qi Fei bertanya kepada mereka dengan penuh perhatian apakah mereka ingin mengatakan sesuatu. "Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Liu Xiaoer mengambil inisiatif untuk berbicara. "Kakak, bolehkah kami kembali bersamamu?" Setelah mengatakan ini, Liu Xiaoer juga menduga bahwa pertemuan mereka sebelumnya tidak begitu menyenangkan. Pertama kali mereka bertemu Qi Fei adalah di rumah Qi Fei. Saat itu, mereka masih ingin mengganggu ibu Qi Fei, jadi mereka segera melambaikan tangan dan menjelaskan kepada Qi Fei. "Kau tahu gang kami bukan tempat yang baik. Kami juga khawatir Jiang Yong akan mengirim seseorang untuk berurusan dengan kami malam ini." Karena Qi Fei mengancam Jiang Yong di siang bolong hari ini, meskipun Jiang Yong melarikan diri dalam aib pada saat itu. Namun berdasarkan pemahaman mereka tentang Jiang Yong, dia jelas bukan tipe orang yang takut pada masalah. Orang yang begitu kejam dan tak berperasaan mungkin berencana untuk menyingkirkan mereka berdua hari ini. Qi Fei juga tahu bahwa alasan mengapa mereka berdua berada dalam bahaya hidup adalah karena dia telah berbicara tentang masalah ini hari ini. Jadi Qi Fei memikirkannya dan berkata kepada mereka, "Mari ikut saya." Tentu saja Qi Fei tidak bisa membawa mereka berdua ke rumahnya karena rumahnya sangat kecil. Tidak ada cukup ruang untuk dua orang tinggal di sini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membawa dua orang asing kembali bersamanya? Kebetulan saja di gunung itu ada sebuah rumah kosong, yang dibangun oleh ayahnya saat ia sedang berburu di pegunungan. Sebelumnya ditempati oleh Wang Sanlai, namun sekarang Wang Sanlai sudah meninggal. Ini hanyalah kesempatan bagus bagi mereka untuk tinggal di sini. Setelah mencapai kaki gunung, Qi Fei menunjukkan jalan dan berkata kepada mereka, "Ada rumah kayu di pegunungan. Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara waktu." Setelah mendengar ini, kedua pria itu menatap Qi Fei dengan heran. Mereka awalnya mengira Qi Fei akan membawa mereka ke desa Taohua. Tapi itu tidak penting, karena Qi Fei bersedia membawa mereka bersamanya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Qi Fei sudah menganggap mereka sebagai orangnya sendiri. Mereka sangat yakin bahwa prestasi masa depan Qi Fei akan lebih dari ini. Yang harus mereka lakukan adalah mengikuti Qi Fei dengan patuh, karena toh mereka juga tunawisma. Maka kedua lelaki itu mengangguk dengan sangat patuh, lalu naik ke gunung untuk mencari rumah kayu itu. Saat Qi Fei kembali, hari sudah gelap. Lin Niang merasa tidak nyaman di rumah. Begitu melihat Qi Fei kembali, Lin Niang segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir. "Bukankah kau bilang akan mengantarkan perak? Kenapa kau lama sekali kembali? Apakah kau sudah mengantarkan peraknya?" Setelah berkata demikian, Lin Yang menyadari bahwa Qi Fei tidak lagi membawa tas itu. Jelaslah bahwa dia telah mengembalikannya. Lin Yang menghela napas lega lalu bertanya pada Qi Fei dengan khawatir. "Kenapa kamu lama sekali? Apa kamu menemui masalah di jalan? Kamu sudah makan? Ayo, aku sudah membuatkanmu bubur sejak lama. Cepat minum." Qi Fei merasa seperti di rumah sendiri saat melihat bubur yang masih panas mengepul. Sungguh hangat rasanya bisa menikmati semangkuk bubur hangat saat sampai di rumah. Meskipun kondisi mereka tidak begitu baik sekarang, mereka sudah punya uang, dan kehidupan mereka pasti akan semakin baik di masa depan. Qi Fei meminum bubur hangat yang dimasak Lin Niang untuknya dalam tegukan besar, lalu menjelaskan secara singkat kepada Lin Niang apa yang terjadi hari ini. Lin Niang tidak terlalu memperhatikan pembelian tanah di desa Lihua oleh Qi Fei, tetapi berbicara kepada Qi Fei dengan penuh keprihatinan. "Apa, maksudmu Tuan Tanah Kiao bahkan ingin mengirim orang untuk memukulmu? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Tanah Kiao adalah tuan tanah terbesar di Kabupaten Taohua. Jika dia menargetkan kita, keluarga kita pasti tidak akan memiliki kehidupan yang damai."
Pemilik rumah Kiao adalah orang yang pendendam. Meskipun Lin Niang belum pernah bertemu Tuan Tanah Kiao, dia pernah mendengar apa yang telah dilakukannya. Siapapun yang menjadi sasaran Tuan Tanah Kiao tidak akan bisa melarikan diri, apapun jenis kelaminnya. Lin Niang mengerutkan kening dengan cemas dan berkata, sekarang kita tidak hanya menyinggung Tuan Jiang, tetapi juga menyinggung Tuan Tanah Kiao. Secara keseluruhan, kita telah menyinggung semua orang terkemuka di Kabupaten Taohua. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi Qi Fei tidak cemas seperti Lin Niang setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Niang. Qi Fei terkekeh dan berkata, terkemuka, bagaimana mereka bisa dianggap terkemuka? Keluarga terkemuka yang sebenarnya adalah keluarga Wang. Jangan khawatir, Ibu, keluarga Wang sudah tahu bahwa Jiang Yong lah yang telah merampok uang mereka. Jiang Yong tidak akan bisa tinggal selama beberapa hari. Baru setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, Lin Niang bereaksi. Ya, Jiang Yong tidak lagi menjadi ancaman sekarang. Meski dia baru saja menyinggung Tuan Tanah Kiao, pelanggarannya masih kurang serius dibanding menyinggung dua orang petinggi sebelumnya. Itu telah menenangkan Lin Niang. Baru pada saat inilah Lin Niang memperhatikan siapa keluarga Wang. Lin Niang berkata pada Qi Fei dengan rasa ingin tahu, siapakah keluarga Wang yang kau bicarakan? Mereka dulu hidup makmur di ibu kota, jadi mengapa mereka datang ke tempat terpencil seperti Kabupaten Taohua? Meskipun Wang Heng tidak memberitahu Qi Fei identitas keluarga mereka, siapakah Qi Fei? Dia sangat pintar sehingga meskipun Wang Heng tidak mengatakannya, dia sudah bisa menebak sebagian besarnya. Jadi Qi Fei menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, jika aku tidak salah, keluarga Wang ini seharusnya berasal dari keluarga pejabat resmi, dan kedudukan resmi mereka tidak rendah. Pejabat, maksudmu pejabat tinggi? Lin Niang menatap Qi Fei dengan heran, bertanya-tanya bagaimana Qi Fei bisa menebak identitas keluarga Wang. Lagi pula, dia juga merasa, jika dia benar-benar pejabat tinggi, dia seharusnya menikmati kekayaan dan kejayaan di ibu kota serta bekerja untuk kaisar. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Feier, bagaimana kamu tahu mereka pejabat? Sebenarnya, Lin Niang tidak begitu percaya dengan tebakan Qi Fei. Qi Fei tumbuh di desa Taohua dan belum pernah melihat dunia. Bagaimana mungkin mengetahui identitas keluarga Wang hanya dengan mengunjungi mereka sekali? Qi Fei menjelaskan padanya, jika saya tidak salah, Tuan muda keluarga Wang mengenakan sulaman Suzhou. Meskipun ini adalah era fiksi, hal-hal yang dikandungnya masih cukup mirip dengan sejarah modern. Misalnya, sulaman Suzhou sangat berharga bahkan di dinasti Qing. Belum lagi tingkat pembangunan di era ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan dinasti Qing. Hal ini juga semakin membuktikan betapa berharganya sulaman Suzhou. Bab 20, kamu dalam masalah. Pertama-tama, kita dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa keluarga Wang terlibat dalam bisnis bordir Suzhou. Karena Qi Fei bertanya kepada penjaga pintu mereka pada siang hari apakah keluarga Wang mereka adalah pengusaha. Penjaga pintu keluarga Wang menanggapi dengan nada sinis, mengatakan bahwa keluarga Wang mereka memiliki status yang sangat mulia, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal yang rendah seperti menjadi seorang pengusaha. Pada zaman dahulu, orang-orang selalu memperhatikan pembagian kaum sarjana, petani, pedagang, dan pengrajin. Hanya dengan melihat sikap penjaga pintu, orang dapat mengetahui apakah keluarga Wang adalah keluarga bisnis. Maka mereka yang mampu mengenakan sulaman Suzhou sudah cukup menunjukkan bahwa mereka mempunyai status bangsawan. Di era ini, jika Qi Fei menebak dengan benar, satu-satunya orang yang dapat memiliki sulaman Suzhou adalah orang yang dianugerahkan oleh kaisar. Oleh karena itu, Qi Fei menduga bahwa keluarga Wang seharusnya menjadi pejabat di ibu kota, dan jabatan resmi mereka tidak rendah. Menerima penghargaan sebesar itu dari kaisar tentu saja merupakan suatu kehormatan di hadapan kaisar. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa lolos dan datang ke tempat kecil seperti Kabupaten Taohua. Bordir sulaman Suzhou, itu adalah pertama kalinya Lin Niang mendengar tentang sulaman Suzhou, meskipun dia adalah putri seorang sarjana. Tetapi cendekiawan itu tidak memenuhi syarat untuk mendengar tentang sulaman Suzhou, apalagi melihatnya. Qi Fei mampu mengenali sulaman Suzhou secara sekilas, yang cukup untuk menunjukkan pengetahuannya yang mendalam. Namun, meskipun Lin Niang mengetahuinya, Qi Fei seharusnya tidak mengenali benda ini. Tetapi sekarang setelah dia mengenalinya, jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Lin Niang masih tidak bertanya apa-apa,
melainkan mengangguk sambil berpikir. Begitu ya, sepertinya Jiang Yong pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jiang Yong kali ini menemui jalan buntu, dia berani merampok pejabat tinggi. Sekalipun dia pendatang baru, dia mampu membunuh sosok kecil seperti Jiang Yong hanya dengan jentikan jarinya. Qi Fei juga memperhatikan bahwa Lin Niang tampaknya sengaja menghindari topik ini. Sangat mungkin dia telah menemukan bahwa dia bukanlah Qi Fei yang asli, tetapi dia tidak ingin menyelidikinya. Mereka berdua diam-diam mengganti topik pembicaraan, dan Qi Fei berkata kepada Lin Niang. Bu, ibu tidak perlu khawatir tentang Tuan Tanah Kiao. Jika Tuan Tanah Kiao berani datang, aku pasti akan menghajarnya sampai babak belur. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah bertahan hidup dari kekeringan ini. Lin Niang juga tahu bahwa masalah ini adalah pedang yang menggantung di atas kepala setiap warga negara biasa. Kekeringan telah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan beberapa keluarga dengan kelebihan makanan mungkin tidak mampu menanggungnya lagi. Belum lagi keluarga mereka hidup dari apa yang mereka tanam dan apa yang mereka makan. Tetapi Jiang Yong menginjak-injak tanaman keluarga mereka, jadi sudah pasti tidak akan ada panen tahun ini. Lin Niang berkata pada Qi Fei, lalu mengapa kita tidak menimbun lebih banyak makanan sekarang sebelum harga makanan naik terlalu tinggi? Qi Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Ibu, saya butuh uang ini untuk sesuatu. Harga makanan menjadi semakin keterlaluan saat ini. Namun pada saat kritis ini, tanah di desa Lihua memang sangat mudah untuk dibeli. Jika tebakannya benar, seharusnya ada tambang besi di bawah desa Lihua. Kalau tidak, mengapa selalu ada bau darah dan tanah kemerahan? Masyarakat zaman sekarang masih awam dan belum mengetahui betapa besarnya manfaat dari biji besi. Namun sebagai manusia modern, bagaimana mungkin ia menutup mata terhadap hal itu? Sangat penting untuk merebut semua tanah di desa Lihua pada saat kritis ini. Dengan cara ini, dia bisa mendapat keuntungan besar dari tambang besi ini. Jika dia punya uang, dia bisa membeli makanan dari tempat lain. Mengapa dia harus bersaing dengan orang-orang di sini? Bahkan jika Qi Fei tidak pergi membeli makanan, dia sekarang mengenal orang-orang di Kabupaten Taohua. Siapapun yang punya sedikit uang akan dengan panik menimbun makanan. Harga pangan makin lama makin naik, jauh melebihi harga aslinya. Pada saat ini, Qi Fei harus melakukan yang sebaliknya. Hanya dengan melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, dia bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan orang lain. Ketika Lin Niang mengetahui ide Qi Fei, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membeli semua tanah di desa Lihua. Dia mengerutkan kening, meski dalam hatinya dia tidak setuju. Dia juga pernah mendengar tentang desa Lihua dan bahwa sulit untuk bercocok tanam di tanah di sana. Tetapi ketika dia melihat ekspresi tekad Qi Fei, dia membuka mulut, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Dia merasa Qi Fei menjadi sangat aneh dan suka berpendapat. Karena Qi Fei bisa melakukan yang sebaliknya pada saat kritis ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Sekarang sudah malam, jadi tidak enak lagi mengatakan apa-apa. Jiang Yong mengutus seseorang untuk memulangkan Tuan Tanah Kiao, dan kemudian dia kembali ke Yamen dengan marah. Dia masih harus bertugas hari ini, tetapi pikirannya juga sibuk saat bertugas. Perkataan Qi Fei hari ini hampir membuatnya terkena serangan jantung. Jika Qi Fei benar-benar mengucapkan bagian kedua kalimat itu, karirnya akan berakhir. Dia akhirnya menjadi kepala kepolisian, dan dia tidak boleh membiarkannya dirusak oleh Qi Fei. Orang-orang di bawah komandonya juga memperhatikan bahwa Jiang Yong tampak tidak senang, jadi mereka bertanya kepadanya dengan hati-hati. Tuan, apakah Anda marah dengan Qi Fei? Jiang Yong meliriknya dan berkata dengan nada buruk. Perlukah aku mengatakan lebih banyak? Selain Qi Fei, siapa lagi yang pantas untuk membuatku marah? Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan Qi Fei. Kalau tidak, jika aku membiarkannya tetap ada, cepat atau lambat dia akan menjadi pengganggu. Setelah mengatakan ini, Jiang Yong memikirkan satu hal, kedua penjahat itu juga tidak bisa dilepaskan. Jiang Yong berkata kepada anak buahnya, segera bawa 2 orang bersamamu dan tangani Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Kedua orang ini sudah tidak berguna lagi. Setelah mendengar ini, anak buahnya mengangguk dan pergi bersama anak buah mereka. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, dia mendengar suara serius di sebelahnya. Heh, kamu masih mau mengurus orang lain, pikirkan dulu bagaimana caranya hidup. Apa? Ketika Jiang Yong mendengar suara ini,
reaksi pertamanya adalah marah. Namun setelah menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang itu adalah kepala juru tulis Yamen, dia pun menenangkan diri dan bertanya. Apa artinya ini, Guru? Status dan kedudukan kepala juru tulis tentu lebih tinggi daripada pejabat kepala seperti dia. Karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak dapat menentang kepala panitera. Kepala juru tulis berbicara kepadanya dengan tenang. Hakim ingin menemuimu. Setelah mendengar ini, Jiang Yong melirik ke langit dengan bingung. Sudah larut malam, Hakim seharusnya kembali beristirahat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba dipanggil? Sebuah pikiran buruk terlintas di benak Jiang Yong, lalu dia berkata kepada kepala juru tulis sambil berpikir. Saya ingin tahu apakah kepala panitera dapat mengingatkan saya tentang apa yang ingin dibicarakan Hakim pada saya larut malam ini. Sambil berbicara, Jiang Yong mengeluarkan koin perak 10 liang dan memberikannya ke tangan kepala juru tulis. Saat ini, hanya uang yang bisa membuka mulut orang lain. Benar saja, begitu kepala juru tulis menerima uang, dia langsung tersenyum dan berkata kepada Jiang Yong. Kali ini Anda dalam masalah. Kudengar ada seseorang dari keluarga Wang yang datang untuk berbicara dengan Hakim. Tampaknya Hakim sangat marah. Memanggil Anda di saat seperti ini mungkin tidak akan menghasilkan hal yang baik. Bab 21, Pergi ke Desa Lihua. Kepala juru tulis tidak tahu apa yang telah dilakukan Jiang Yong, tetapi dia kurang lebih dapat menebak bahwa status dan kedudukan keluarga Wang bukanlah orang biasa. Jika keluarga Wang ingin membuat masalah bagi Jiang Yong, maka Jiang Yong pasti tidak akan berdaya untuk menolaknya. Akan tetapi, kepala juru tulis berpikir terlalu sederhana, mengira bahwa Jiang Yong telah melakukan hal ini selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Tidak akan mudah terjatuh, dan hukumannya pasti. Kepala juru tulis menatap wajah Jiang Yong yang sepucat kertas, menepuk pundaknya dan berkata, Jangan gugup, paling buruk, kamu bisa mengakui kesalahanmu. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan hingga membuat keluarga Wang marah. Jiang Yong merasa seolah-olah seluruh tenaganya terkuras saat ini, dan berbicara dengan lemah. Kau tidak mengerti, aku khawatir ini sudah berakhir. Jiang Yong akhirnya mengerti saat ini, tidak heran Qi Fei begitu berani hari ini. Ternyata dia menunggu keluarga Wang untuk mengambil tindakan. Kepala juru tulis benar-benar tidak mengerti mengapa Jiang Yong bersikap seperti ini. Jiang Yong yang biasanya tak kenal takut, tiba-tiba menjadi takut dan berkeringat dingin hari ini. Dia melihat Jiang Yong masuk ke kediaman Hakim, tetapi tidak pernah melihatnya keluar. Baru keesokan paginya dia mengetahui bahwa Jiang Yong telah dieksekusi diam-diam oleh hakim daerah pada malam sebelumnya. Mengapa demikian? Tidak seorang pun tahu. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang memalukan, dan hakim tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kepala polisi di bawahnya justru melakukan perampokan. Kedua petugas yang dikirim Jiang Yong malam itu juga tidak menemukan apa-apa di gang itu. Sial, apakah kedua orang ini tikus? Mereka berlari sangat cepat. Aku datang ke sini semalaman hanya untuk mencegah kedua bajingan ini bereaksi. Aku tidak menyangka aku sudah terlambat selangkah. Kata yang satu lagi sambil menguap. Lupakan saja, kita pasti tidak akan bisa menemukan siapapun malam ini. Mari kita kembali dan lihat apa yang dikatakan Tuan Jiang. Aku tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang ini, tetapi Tuan Jiang sebenarnya ingin membunuh mereka. Kedua penjahat ini dulunya adalah anak buah Tuan Jiang. Tetapi mereka tidak mengetahuinya setelah malam ini. Kabupaten Taohua telah berubah total. Ketika langit Jiang Yong menjadi gelap, langit rakyat menjadi cerah. Keesokan paginya, begitu Qi Fei keluar, dia melihat keluarga beranggotakan 4 orang yang dia temui kemarin, dan ayahnya datang menemuinya. Qi Fei bertanya dengan sedikit terkejut. Kamu datang pagi-pagi sekali. Ayahnya mengangguk dan berkata, nama belakang saya Li Qiang. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Qiangzi saja. Saya tidak berani menunda apa yang Anda minta. Ini saya kirimkan surat tanahnya. Setelah Li Qiang selesai berbicara, dia menatap Qi Fei dengan senyuman di wajahnya. Qi Fei mengambil akta itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa memang tidak ada masalah. Kemudian dia menatap wajah Li Qiang yang tersenyum dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang baik, Saudara Li? Lagi pula, Li Qiang lebih tua darinya, dan Qi Fei tidak akan memanggilnya Qiangzi dengan tidak sopan. Ketika Li Qiang mendengar Qi Fei memanggilnya Saudara Li, dia semakin menyukai Qi Fei. Katanya pada Qi Fei sambil tersenyum, ya,
Ada kabar baik. Ketika penduduk desa kami mendengar bahwa Anda bersedia membeli tanah itu dengan harga pasar, banyak dari mereka yang ingin menjualnya kepada Anda. Awalnya, hasil panen tanah di desa Lihua tidak sebaik di tempat lain. Sekalipun tidak ada kekeringan, pasti ada saja orang yang ingin menjual tanahnya. Belum lagi setelah 3 tahun kekeringan, mereka ingin menjual lebih banyak daripada orang lain. Lin Niang kebetulan keluar pada saat ini dan mendengarnya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia bertanya pada Qi Fei. "Feier, apakah kamu benar-benar ingin membeli semuanya?" "Apa, kamu beli semuanya?" Meskipun Li Qiang senang, dia juga merasa bahwa Qi Fei tidak akan membeli banyak. Hanya ada 2 orang di keluarga Qi Fei. Tidak peduli seberapa kayanya mereka, berapa lama mereka bisa kaya. Tetapi sekarang ketika dia mendengar ibu Qi Fei mengatakan bahwa Qi Fei berencana untuk membeli semuanya, dia menatap Qi Fei dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya. "Ini tidak benar, kan, bos?" Li Qiang menganggap ini terlalu gila. Beli semuanya. Qi Fei bosan menjadi penduduk desa dan ingin menjadi kepala desa. Qi Fei berkata padanya sambil tersenyum. "Ya, saya ingin membeli semuanya. Berapa luas tanah yang Anda miliki di desa Lihua?" Li Qiang menatap ekspresi serius Qi Fei dan butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia mempercayai hal gila ini. Berkata pada Qi Fei, "Desa kami besar, dengan lebih dari 300 hektar lahan di seluruh desa, tetapi jika itu adalah daerah pertanian, luasnya sekitar 200 hektar. Ahem, baiklah, Anda tidak harus membeli semuanya." Qi Fei mengira desa Lihua sama kecilnya dengan desa Taohua, tetapi ketika mendengar bahwa lahan pertaniannya saja luasnya lebih dari 200 hektar, ia menyadari bahwa luas lahannya ada 200 hektar. Dia hanya punya 150 tael, jadi dia tentu tidak bisa menghabiskan semuanya. "Jadi saya mengatakannya dengan sedikit malu. Saya perlu pergi ke desa Anda untuk melihat lebih dekat. Saya juga perlu memilih tempat untuk membeli tanah." Li Qiang merasa lega saat melihat Qi Fei seperti ini. Katanya, "Beli semuanya, ini terlalu gila." Li Qiang mengangguk dan berkata pada Qi Fei, "Guru, kapanpun Anda ingin pergi, saya punya waktu. Saya akan mengantar Anda ke sana." Qi Fei menatap langit. Saat itu masih pagi, jadi masih mungkin untuk pergi hari ini. Lagi pula, dia tidak ada kerjaan apapun sekarang, begitulah katanya. "Mari kita lakukan hari ini. Semakin cepat ini dilakukan, semakin sedikit kekhawatiran yang akan kita miliki." Ia pun ingin melebur besi secepatnya agar dapat memperoleh keuntungan. "Bagus." Qi Fei menyerahkan akta tanah seluas 5 hektar kepada Lin Niang dan berkata, "Bu, tolong simpan akta ini. Tanyakan kepada kepala desa hari ini apakah penduduk desa bersedia membantu kita membangun kembali rumah. Upahnya akan dihitung berdasarkan harga pasar. Sekarang mereka sudah punya uang, mereka tentu tidak bisa terus tinggal di rumah kumuh ini. Di era ketika tenaga kerja tidak berharga, upah harian pekerja dewasa sekitar 5 sen. Harganya sangat murah, tetapi tak ada yang dapat saya lakukan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menghasilkan uang. Bagi Qi Fei, yang sekarang memiliki 150 tael perak, 5 sen sehari sungguh terlalu murah, jadi ia dapat mempekerjakan lebih banyak lagi." Lin Niang juga tahu bahwa rumah ini seharusnya sudah direnovasi sejak lama, hanya saja sebelumnya tidak ada uang. "Sekarang saya sudah punya uang, saya pasti tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Baiklah, aku akan berbicara dengan kepala desa tentang hal ini hari ini. Feier, pergilah ke desa Lihua." Lin Niang percaya bahwa Qi Fei tidak akan melakukan sesuatu dengan sia-sia. Karena dia ingin membeli tanah yang luas di desa Lihua, pasti ada alasannya. Tetapi ketika dia kembali malam ini, dia harus bertanya mengapa dia membeli begitu banyak tanah. Saat Qi Fei dan Li Qiang baru saja berjalan menuju pintu, mereka melihat Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan menatap mereka dengan waspada ke arah gerbang. Mereka tahu bahwa Qi Fei tidak menyambut mereka untuk datang menemuinya, tetapi hari sudah siang dan mereka tidak ada kegiatan apapun. Dia pasti ingin mengikuti Qi Fei. Qi Fei melihat mereka melihat sekeliling dan berkata kepada mereka, "Kemarilah, ikutlah denganku ke desa Lihua." Qi Fei tahu bahwa mereka ingin mengikutinya, tetapi dia tidak pernah setuju secara terbuka. Terutama karena ini adalah pertemuan pertama mereka, Qi Fei tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Namun, Qi Fei bersedia memberi mereka kesempatan, karena kedua orang ini cukup pintar.
Jadi saya ingin melihat apakah mereka adalah orang-orang yang dapat dilatih. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sangat gembira ketika mendengar Qi Fei memanggil mereka. Dia berlari cepat dan berkata kepada Qi Fei sambil tersenyum. Ayo, kakak, kami akan pergi bersamamu. Bersambung ke bab selanjutnya.